Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Afal baru dengan NPM 2578 2017. Di sini saya mendatangkan tugas video hands-on dan penjelasan progres mini project. Berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Jadi pertama kita akan menggunakan kelas hewan. Di sini saya memilih hewan. Dia berfungsi sebagai parent class atau induk, atau bisa dibilang juga ya induk. Nanti akan ada child class atau anaknya. Lalu di sini kita akan masukkan def suara. Suara ini berfungsi sebagai atributnya yang akan diturunkan pada anak-anaknya. Print suara. Di kelas kedua baru ada child class. Kita akan menggunakan kucing untuk anaknya. Di sini kita akan menggunakan def juga, print suara kucing. Print lagi suara kucing, mungkin miau. Lalu kita menggunakan class child class lagi untuk anak kedua, sapi mungkin. Lagi suara sapi adalah mu atau mu mungkin mu sama saja. Di sini child class ini berfungsi untuk metode suara yang akan di override sehingga menghasilkan output berbeda. Jadi nanti walaupun di sini ada print ini kan fungsinya output suara, tapi nanti yang akan keluar itu adalah suara kucing yaitu miau dan suara sapi itu mo. Jadi yang keluar nanti adalah anaknya, bukan induknya lagi. Jadi di sini kita akan membuat objek dari kelas kucing dan sapi untuk memanggil metode suara kucing dengan kucing. Sini ada typo ya. Kucing. Lalu sapi sama dengan sapi. Lalu di sini ada kucing, suara, sapi, ini fungsi untuk memanggil ya, untuk menunjukkan inheritance dan overriding.
Di sini cukup untuk membuktikan polimorfisnya. Sini kita akan taruh di disk user. Namanya adalah coba. Kita akan coba memanggil index. Kita akan coba mainkan coba di kenapa tuh? Kucing suara kucing. Oh, ini kucing, bukan kucing. Kurang oke. Kucing betul. Coba lagi. Nah, muncul nih. Tapi kenapa suara kucing doang? Suara sapinya mana? Kenapa sapi tidak terpanggil? Sapi hewan prinsip primordial. Coba lagi. Kenapa ya? Suara kucing doang loh yang kepanggil. Oh, karena ini kita print. Kesalahan gitu nanti di sini. Sini suara juga biar terpanggil. Pantes di sini cuma keluar kata suara doang. Nah, ini baru benar suara kucing miau, suara sapi mu. Oke. Kita akan lanjut. Ini penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang menunjukkan parent class dan child class. Oke, di sini ada di NetPy. Oke, pada NetPy filenya berisi kelas sensor, yaitu ada sensor node sebagai parent class, lalu di dalamnya ada temperature node sebagai child class, lalu ada humidity node sebagai child class juga untuk sensor kelembapan, dan ini untuk sensor suhu temperatur. Nah, pada bagian ini akan terjadi inheritance dan overriding. Jadi parent class yang menyimpan data sensor, oke, ada di node P. Terus tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang menunjukkan parent class dan child class. Oke, ada di node PJ, yaitu di import random ini berisi kelas sensor ya. Ini kelas sensor yaitu berfungsi sebagai parent class untuk semua node sensor. Lalu anaknya atau turunannya ada kelas temperatur, itu child class, lalu ada kelas humidity juga child class. Pada parent class ini dia akan menyimpan data dasar para sensor ya, dan pada read isi pada read membaca status sensor dengan peluang error 20% ini
dia akan jadi metode dasar untuk membaca sensor, dan di sini ada kemungkinan error untuk simulasinya nanti ya di raise exception ini. Mungkin harusnya saya menggunakan raise value error ya, tapi sama saja sebenarnya, cuman memang lebih kompleks yang value error bukan exception. Ya, di sini adalah untuk saja untuk membaca suhu sensor suhu. Di sini juga hanya untuk membaca sensor kelembapan. Kita lanjutkan demonstrasikan bagaimana kontrol kelas bekerja mengelola list object, itu ada di manager PY. Nah, pada manager ini, PY ini, class environment manager ini, dia akan mengelola node sensor dan log pembacaan. Jadi pada div add node ini akan menambahkan node tanpa duplikat, jadi di sini tidak akan terjadi duplikat. Itu dengan perintah dengan kata-kata node sudah ada, jadi nggak akan bisa diduplikat atau node berhasil ditambahkan. Dan di sini pada read out host, pada read out nodes ini akan membaca semua node atau polymorphism ini. Di sini akan terjadi polymorphism karena metode yang sama menghasilkan output yang berbeda tergantung objeknya. Karena juga di sini akan ditangani oleh try except ya. Di sini akan ditangani oleh try except. Lalu pada show logs ini akan menampilkan riwayat sensor. Pada di try except ini jika berhasil akan sukses terbaca, dan jika gagal akan exception. Harusnya di sini value error ya, violate error. Jadi di sini tidak akan terbaca atau error. Lalu lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau template berhasil ditangani oleh try except. Oke, mungkin langsung kita akan coba saja, karena pada main ini dia hanya sebagai program CLI pembaca sensor menggunakan OOP, intertense, dan placement. Jadi dia digunakan sebagai interface user doang sebenarnya, atau tampilan yang akan keluar nanti, yaitu nomor 1 ini, 2, 3, 4, ya seperti itu saja sebenarnya. Bisa langsung kita coba ya, jalankan. Udah nih, belum ya, belum. Oke, di sini kita akan jalankannya. Kurang 25/78/2017 kejalan. Oke, kita akan mencobanya. Satu, kita akan masukkan Jakarta ya. Berhasil ditambahkan. Lalu 2, kita akan memasukkan Balam. Kita akan coba 3. Nah, di sini keterangannya sukses, status aktif, suhu terbaca. Jadi di sini pada kondisi ini
adalah kondisi normal, program berhasil membaca dan sensor menampilkan hasil seperti suhu atau kelembapan. Menampilkan suhu dan kelembapan. Coba 3 lagi. Nah, di sini ada nih valid error, hardware malfunction, sensor tidak merespon. Jadi di sini pada bagian ini pada kondisi tertentu program menyimpulkan error menggunakan random sehingga sensor gagal dibaca. Jadi penanganannya dengan try except ya. Penanganannya itu dari bagian try except. Kita coba buka programnya lagi. Try except itu ada di sini ya. Ini try except nih. Jadi pada bagian ini error tersebut ditangani menggunakan try except sehingga program tidak berhenti dan tetap berjalan. Makanya kalau ini mau kita lanjut masih bisa nih, kita ketik 3 lagi. Nah, dia akan sukses kembali tuh. Kalau 4 dia akan menampilkan aktif yang di error aktif. Lalu kita akan keluar. Oke, mungkin sudah. Apalagi sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelasnya. Mungkin kesulitannya adalah karena di sini disebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas ini. Menurut saya tantangan terbesarnya saat menyatukan semua kelas adalah memastikan setiap kelasnya itu saling terhubung dan bisa dijalankan dengan benar. Lalu pada percobaan saya juga sedikit mengalami kendala atau error saat membaca data sensor. Jadi saya menggunakan try except agar program tidak berhenti. Tantangan lainnya adalah memastikan konsep inheritance dan overriding itu berjalan dengan benar. Jadi metode yang sama dapat menghasilkan output yang sesuai jenis node-nya. Di outputnya itu berbeda. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Tantangannya itu adalah memastikan setiap kelas yang saling terhubung dengan benar, terutama pada pemanggilan metode antara kelas. Lalu tantangan lainnya adalah memastikan konsep inheritance dan overriding berjalan dengan benar, sehingga metode yang dapat menghasilkan output itu berbeda sesuai jenis node-nya. Dan tentunya
Masih banyak lagi kesulitannya seperti apa saja yang harus diubah, mana yang harus ditambahkan, mana yang harus ditaruh, letaknya di mana. Itu termasuk kesulitan juga sih, apalagi saya kan masih pemula ya, masih baru belajar. Kita lanjutkan saja. Oh, udah selesai. Di sini cuma sampai sebutkan tantangan doang. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.